Bab 1431, Gelombang Binatang Buas. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Pegunungan Tianming sangat luas, tetapi di tengah-tengah pegunungan, ada beberapa puncak besar yang menjulang ke awan. Ada banyak jalan setapak di sekitar puncak, dan jalan setapak ini mengelilingi puncak. Hanya melalui jalan setapak itu Anda dapat mencapai puncak pegunungan Tianming. Apa yang terjadi? Mengapa Anda berhenti? Orang di depan, apa yang Anda lakukan untuk makan? Semua orang berjalan dengan tertib di jalan setapak di tengah gunung. Jalan setapak itu dikelilingi oleh pepohonan, dan kekuatan langit dan bumi sangat kuat. Bahkan semua orang sengaja menghindari jalan dengan banyak binatang buas, jadi mereka pergi sejauh itu. Itu juga aman dan sehat, tetapi pada saat ini, bagian depan tiba-tiba berhenti bergerak, dan orang-orang di belakang tiba-tiba memarahi. Yuan Yan, cepat kembali, saya akan melihatnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menurunkan Yuan Yan, dia tampaknya memiliki firasat buruk, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju bagian depan pasukan. Adapun orang-orang kuat seperti Duan Tianhong dan Yuan Xiao, mengikuti pasukan dengan tenang, kecuali mereka dalam bahaya, mereka tidak akan mengambil tindakan. Apakah gelombang binatang buas akan segera datang? Sepertinya titik akhirnya tidak terlalu jauh. Duan Tianhong tersenyum perlahan, lalu dia berjalan santai sendiri. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya tepat saat dia datang ke depan, melihat ke ujung jalan yang aneh di depan. Ujung jalan setapak, itu adalah hutan perawan dengan vegetasi yang lebat. Saudara Xiao Yan, Moge telah menjelajahi jalan untuk kita sebagai garda depan, tetapi baru saja keluar dari jalan setapak ke tepi hutan, Moge berkata untuk pergi terlebih dahulu menjelajahi jalan, tetapi sekarang sudah 1 jam dan tidak ada gerakan, kami khawatir tentang dia mungkin ada beberapa bahaya. Beberapa personel juga menjaga pintu keluar jalan setapak, dan berkata dengan takut, bagaimanapun, mereka lemah dan tentu saja tidak berani masuk ke dalamnya dengan mudah. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak, jaga ketertiban di belakang pasukan, aku akan memeriksanya. Xiao Yan memerintah, lalu menatap hutan perawan yang sepenuhnya diselimuti kabut khusus di depannya, dan mengalir ke dalamnya. Kabut yang aneh sekali, Xiao Yan baru saja mengalir ke dalam kabut, ketika dia tidak dapat melihat jari-jarinya, dan bahkan penglihatannya tidak dapat mengusir serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan pohon-pohon kuno muncul, tetapi saat kabut semakin dalam, jejak kabut juga akan menghancurkan Xiao Yan. Garis pandang Yan tertutup, dan jarak pandang hanya kurang dari 1 meter. Lagu pastoral, Xiao Yan membuka mulutnya dengan lembut dan memanggil dengan ragu-ragu, tetapi yang menunggu Xiao Yan adalah keheningan yang mematikan. Boom! Tiba-tiba, binatang buas dengan bentuk aneh tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan dari kedalaman kabut. Serigala Xingyue, kuda api berpola 3, petik 2 petik 2. Kera kuno Titan, nama-nama yang familiar muncul dari mulut Xiao Yan, dan kemudian puluhan binatang jiwa, terlepas dari itu, melancarkan serangan panik langsung ke Xiao Yan. Apa yang terjadi di sini? Binatang jiwa Xiao Yan diselimuti api, dan kemudian dia menggunakan teknik ledakan apinya. Dengan kecepatan tiraninya, dia dengan mudah menghindari serangan banyak binatang jiwa. Binatang jiwa ini semuanya didasarkan pada kekuatan, tetapi pupil mereka memerah. Mungkinkah mereka dikendalikan oleh kabut aneh ini? Terus-menerus menemui jalan buntu dengan puluhan binatang jiwa, Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Sudahlah, mari kita penjarakan orang-orang ini. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menjadi berat, dan kemudian prasasti inti Ni Gong Wan di tubuhnya tiba-tiba muncul di tangannya. Weng Om. Segera, prasasti inti bergerak secara ajaib, dan prasasti inti dengan garis-garis kuno melilit ruang dengan mudah. Susunan sutra dan tanaman merambat abadi. Dengan minuman ringan, aura kehidupan hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian ruang ini dipenjara oleh formasi Xiao Yan. Boom! Tampaknya menyadari bahaya yang terkandung dalam formasi Xiao Yan, puluhan binatang jiwa tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Xian Siteng, terikat. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan memberi binatang jiwa ini kesempatan. Dengan mendengus dingin, tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah formasi, dan kemudian langsung melilit tubuh mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Weng Om. Setelah diikat oleh tanaman merambat sutra abadi Xiao Yan, yang mengandung kekuatan tirani dan memenjarakan,
meskipun binatang jiwa ini dibatasi oleh Xiaoyan, pupil merah mereka memancarkan aura yang sangat ganas, yang membuat orang bergidik. Boom! Saat berikutnya, Xiaoyan hanya ingin memobilisasi kekuatan jiwanya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut pada binatang jiwa ini, tetapi tertarik oleh ledakan yang mengejutkan tidak jauh dari sana. Pastoral, Xiaoyan merasakan aura yang familiar, dan segera mengabaikan binatang buas jiwa ini. Dia memasang segel sesuka hati, dan kemudian sosoknya bergerak cepat. Di sisi lain, tidak jauh dari Xiaoyan. Sial, tempat apa ini? Kabut aneh ini benar-benar membingungkanku. Aku khawatir aku kehilangan kontak dengan sebagian besar orang. Muge menatap sekeliling dengan waspada. Entah mengapa, kabut itu tampaknya mengandung penindasan yang menakutkan, membuat pastoral agak tidak nyaman. Qi Cheng Qi. Setelah beberapa saat, suara aneh tiba-tiba muncul dari kabut. Siapa? Keluar. Muge meledak dalam kemarahan, dan kekuatan Samsung Douxian di tahap awal tidak diragukan lagi ditampilkan, dan dia memasuki keadaan pertempuran. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, pohon kuno dengan ukuran beberapa puluh meter langsung tercabut, dan kemudian seolah-olah dilempar oleh seseorang, pohon itu melesat ke arah padang rumput dengan aura yang sangat tajam. Pencekikan jarum es. Muge terkejut saat melihat ini. Jelas, teknik mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik biasa, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Ki pertempuran yang menyilaukan muncul dan berkumpul di depannya, sehingga membentuk kekuatan yang sangat tirani. Serangan, tabrakan, kekuatan es yang menyilaukan langsung menutupi pohon kuno yang terbang di atasnya, dan kekuatan misterius di atas pohon kuno dan sosok pohon kuno itu langsung dipadatkan oleh ki pertempuran tipe es Madrigal. Setelah sepenuhnya dicekik dan dilenyapkan, jerawat, serangan putaran pertama jatuh, dan tiba-tiba, di dalam kabut, beberapa suara yang tidak dapat dipercaya dan aneh terdengar dari segala arah, tetapi tidak ada serangan yang gegabah. Di mana itu? Keluar dari sini. Madrigal juga sangat waspada saat ini, terus-menerus mengamati sekeliling, dan berkata dengan sungguh-sungguh gelombang Madrigal. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak lama kemudian, sosok Xiaoyan perlahan-lahan tercermin di pupil mata Muge. Xiaoyan, mengapa kamu di sini? Di sini berbahaya, ayo pergi. Tetapi Muge melihat kedatangan Xiaoyan, tetapi dia tidak memiliki kejutan apapun, dan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki puncak pegunungan Tianming, jadi orang ini harus dikalahkan. Xiaoyan berkata perlahan, dan nyala api yang menyilaukan di tubuhnya seperti matahari yang terik, dan kamu mekar dengan cerah. Karena memang begitu, maka kali ini, mari kita bertarung berdampingan. Muge mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu berkata perlahan. Dan dengan munculnya Xiaoyan, makhluk misterius yang tersembunyi di kabut itu tampaknya berhenti sejenak. Manusia ini tampaknya memiliki beberapa fluktuasi yang familiar. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik. Apakah kau tahu detail orang ini? Xiaoyan dan Muge saling berhadapan, saling waspada, dan Xiaoyan segera berkata, aku tidak tahu, tetapi kabut ini tampaknya mampu mengendalikan pikiran binatang buas jiwa. Aku baru saja diserang oleh sekelompok binatang buas. Meskipun binatang buas jiwa itu tidak kuat, mereka sangat ganas. Untungnya, tidak ada bahaya. Muge juga berkata perlahan, kabut ini memang merupakan rintangan besar, dan aku telah memperhatikan bahwa jika kau ingin menemukan makhluk misterius, aku khawatir kau harus merintis untuk menghilangkan kabut misterius ini. Apakah ada cara untuk menghilangkan kabut ini? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Beri aku waktu, sifat pendendam atribut esku bisa melakukannya. Melihat Xiaoyan berbicara, Muge segera duduk dengan kaki disilangkan, dan sifat pendendam atribut es yang sangat tirani perlahan muncul dari tubuhnya. Orang ini tampaknya bersembunyi cukup dalam. Melihat pendeta yang berkonsentrasi pada keterampilan bertarungnya yang tirani, Xiaoyan tidak dapat menahan tawa. Jelas, karena orang ini berhasil menembus Samsung Dou Immortal, kekuatannya sama seperti saat bertarung dengannya sebelumnya, telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Boom! Dalam sekejap, tepat ketika Xiaoyan teralihkan, di dalam kabut, cakar raksasa kehampaan, setinggi ratusan meter, menyerang kedua sosok Xiaoyan dengan panik dengan serangan yang sangat ganas.
Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat ini, tekanan tirani Xiaoyan menyebabkan kaki Xiaoyan sedikit terbenam ke tanah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bermeditasi di dalam hatinya. Dengan tampilan transformasi pertama Dewa Naga, tubuh Xiaoyan cukup kuat untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 3 yang sebenarnya. Boom! Saat berikutnya, cakar Xiaoyan terbungkus dalam dauki merah menyala, dan kemudian dia tiba-tiba mengenai cakar raksasa di depannya dan menjauh. Puff! Puff! Suara gesekan yang keras membuat ruang hutan purba ini menjadi gelisah. Sabu-sabu. Setelah pukulan sederhana, sosok Xiaoyan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan cakar raksasa kehampaan menghilang dalam sekejap. Kekuatan orang ini sangat kuat. Xiaoyan menatap sekeliling dengan mata yang dalam. Pukulan yang baru saja dia lakukan tampak sederhana, tetapi setelah berkat ganda dari transformasi pertama Dewa Naga dan nyala api Doki miliknya sendiri, dia masih tak terkalahkan. Ini membuat Xiaoyan berhati-hati tentang makhluk misterius yang tersembunyi di dalam kabut. Manusia ini, kekuatannya sangat tirani. Makhluk misterius di dalam kabut, melihat bahwa serangannya tidak melukai Xiaoyan, langsung bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi tidak percaya. Sebagai eksistensi raja di pegunungan dunia bawah surgawi, ia berada di atas kekuatan, tetapi tidak ada yang dapat bersaing dengan dirinya sendiri, dan tidak terduga bahwa ia akan diikat dengan manusia. Lupakan saja, hati-hati. Tabrakan. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Kekuatan api yang menyilaukan muncul, dan kemudian sepenuhnya membungkus sosok keduanya untuk mencegah serangan diam-diam dari makhluk misterius itu. Hei, manusia yang baik. Aku sudah lama tidak bertemu manusia yang begitu tirani. Begitu suara itu jatuh, makhluk misterius itu tiba-tiba bergerak. Suara-suara aneh muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dan mengerutkan kening. Tidak bagus. Setelah beberapa napas, rasa krisis yang kuat menjadi lebih kuat, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Karena berdasarkan kekuatan jiwa Xiaoyan, posisi makhluk misterius itu tidak dapat dikunci, tetapi berdasarkan kekuatan jiwanya, ia terkejut menemukan bahwa hutan purba bergerak dengan kecepatan tinggi saat ini. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, raksasa batu yang terbuat dari batu tiba-tiba muncul di garis pandang Xiaoyan. 10 raksasa batu di tahap awal pertempuran Dewa Bintang 3. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh, Zaidu melirik madrigal yang berada di titik kritis, dan menggelengkan kepalanya. Bum bum bum. 10 raksasa batu itu tampaknya tidak memiliki kebijaksanaan apapun. Mereka baru saja muncul, dan mereka tiba-tiba mengambil langkah kuat seperti mengguncang tanah dan melesat ke arah Xiaoyan. Bang bang bang. Batu tidak memiliki kekuatan dan semangat juang apapun di tubuhnya. Tampaknya dia mengandalkan nalurinya untuk melemparkan pukulan berat ke Xiaoyan, tetapi di atas pukulan itu, ada konten penuh untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Samsung Douxian. Pukulan yang mematikan. Gerakan penguasa langit. Xiaoyan melepaskan penguasa kuno api abadi sambil menyebarkan semangat juangnya untuk melindungi lagu pastoral, dan fluktuasi misterius langsung ditampilkan. Puff! Seketika, salah satu raksasa batu itu melemparkan pukulan yang tampaknya ganas dan menghilang langsung dari Xiaoyan. Seketika, kekosongan itu menggeliat tidak jauh, dan serangan yang ditransfer oleh Xiaoyan muncul, sehingga dengan mudah menghancurkannya. Raksasa batu, 1 jari di langit, 2 jari. Pada saat berikutnya, 2 jari yang menyilaukan berkedip, dan 2 raksasa batu lainnya berubah menjadi bubuk. Wah, sial, apa-apaan ini? Setelah beberapa saat, Xiaoyan mencoba menghancurkan 7 raksasa batu yang tersisa, tetapi matanya melihat melalui kabut aneh dan melihat batu-batu yang telah dihancurkannya dan berubah menjadi tanah bubuk. Raksasa-raksasa itu benar-benar berkedip-kedip, dan mereka langsung menyatu, berubah menjadi raksasa batu, dan bahkan napas kelahiran kembali mereka lebih kuat dari sebelumnya. Makam es. Tepat ketika Xiaoyan merasa sedikit aneh, suhu di seluruh hutan purba tiba-tiba meningkat banyak, dan bahkan semburan benang es tiba-tiba muncul. Berhasil. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga merasa lega. Kekuatan jiwa yang mempesona ditampilkan. Begitu kabut aneh menghilang, adalah mungkin untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk menemukan lokasi spesifik pelakunya. Boom! Ki pertempuran tipe es yang mempesona membentuk peti mati es putih besar di udara, dan kemudian 10 raksasa batu di bawahnya dengan mudah tersedot ke dalamnya oleh kekuatan hisap yang sangat mengerikan. Beku!
10 raksasa batu baru saja dituangkan ke dalam peti mati es, dan tutup makam es yang tak terlihat langsung ditutup, dan kemudian disegel dengan kuat. Puff, puff, karena sepenuhnya ditekan oleh ki pertempuran tipe es yang tirani, 10 raksasa batu kehilangan semua vitalitas mereka dan benar-benar beku. Es, bubar, dalam sekejap, es dan salju yang mempesona melompat-lompat, dan kemudian kabut aneh perlahan-lahan dikeluarkan. Orang baik. Tiba-tiba gelombang suara Xiaoyan meledak, lalu api merah menyala yang mengerikan dari benih surgawi elemen api muncul dalam sekejap, dan mengelilingi mereka di suatu tempat di hutan purba. Hehehe, aku ketahuan, tapi aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan dua manusia tirani. Seperti itu, dan mereka adalah dua orang dengan benih surgawi yang hebat. Setelah beberapa napas, kekuatan es dan salju menghilangkan kabut, dan makhluk misterius yang dikunci oleh Xiaoyan perlahan berbicara, dengan suara seperti lonceng, cukup keras. Ini, beruang setan bumi. Saat berikutnya, seluruh gambaran hutan primitif dan makhluk misterius itu perlahan terlihat oleh Xiaoyan dan mereka berdua, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Makhluk misterius yang terlihat itu ditutupi rambut coklat, dan tingginya lebih dari 100 meter. Anggota badan dan belalainya seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Mata itu tajam, seperti penguasa pegunungan Tianming. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, beruang iblis bumi. Mendengar kata-kata itu, Moge memutar dan menutup makam es di udara, meninggalkan raksasa batu itu tanpa vitalitas apapun, dan segera melihat ke bawah. Ho, melihat kedua manusia itu menatapnya dengan sangat aneh, beruang iblis bumi mengeluarkan raungan aneh, diikuti oleh suara memekakkan telinga yang membuat kulit kepala Xiaoyan geli. Itu sebenarnya masih beruang iblis bumi di puncak kesempurnaan abadi pertarungan bintang 3. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, melihat otot-otot tebal dan pola bintang tirani di tubuh beruang iblis bumi. Beruang iblis bumi adalah binatang jiwa khusus yang mengendalikan elemen bumi. Ia terkenal karena kekuatannya, tetapi kendalinya atas elemen bumi menakutkan. Kekuatan dan atribut elemen berbeda, tetapi jika Anda harus mengatakannya, tidak ada yang tahu perbedaan spesifik antara keduanya, tetapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatan elemen lebih kuat daripada atribut. Beruang iblis bumi berukuran sangat besar, dengan tubuh penuh sepanjang 100 kaki, ekor pendek, anggota badan pendek dan tebal, telapak kaki besar, dan pola bintang yang melekat di sekujur tubuhnya, membuatnya sangat mendominasi. Lari, melihat ini, Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu, dan mengucapkan kalimat langsung ke lagu pedesaan, dan kemudian kecepatan mereka berdua meroket, dan mereka melarikan diri ke tempat kedua di hutan purba. Hei, dua setan kecil ingin melarikan diri. Tapi tidak semudah itu, suara beruang iblis bumi baru saja jatuh, dan dia langsung menginjak tanah. Tiba-tiba, gelombang tanah muncul dari tanah seperti air pasang, dan dengan cepat menyerang keduanya. Sialan, Xiaoyan menoleh tiba-tiba ketika dia melihat pukulan ganas dari beruang iblis bumi, dan kemudian penguasa kuno abadi api abadi, yang dipenuhi dengan kekuatan api yang menyilaukan, tiba-tiba menebasnya. Ayo kita semua tinggal, beruang iblis bumi tidak menggerakkan seluruh kekuatannya, sudut mulutnya dipenuhi dengan suara jenaka, dan dia berbicara perlahan. Boom, di antara dua gelombang tanah, tiba-tiba muncul dari tanah, dan kemudian dengan mudah mengikat Xiaoyan dan kedua sosok itu dalam sekejap, dan segera meraih kembali di depan beruang iblis bumi. Orang ini, terlalu kuat. Moge tidak bisa menahan jejak kengerian muncul ketika dia melihat beruang iblis bumi yang berada di dekatnya. Aneh, tubuh orang ini sepertinya tidak benar. Xiaoyan hanya berjarak beberapa meter dari beruang iblis bumi. Meskipun dia terikat kuat oleh tanah gelombang bumi, dengan kekuatan jiwanya, dia terkejut menemukan bagian dalam beruang iblis bumi. Ada sesuatu yang tidak beres. Kesalahan semacam itu tampaknya berasal dari semacam kekuatan khusus. Tampaknya ada kekuatan yang sangat besar yang tersembunyi di tubuh beruang iblis bumi, dan beruang iblis bumi berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Kalian melangkah ke wilayahku. Tanpa izin, aku khawatir hari ini adalah situasi kematian. Beruang iblis bumi tersenyum sambil menatap kedua manusia tak berdaya di depannya. Gelombang tanah ini adalah metode khas beruang iblis bumi, tetapi mengandung pemahaman uniknya tentang elemen bumi, yang berada di luar kemampuan orang biasa untuk menguraikannya.
Kalian benar-benar terlalu kuat. Xiao Yan teralihkan, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengingat apa kekuatan beruang iblis bumi itu. Namun, Xiao Yan masih memiliki sedikit keyakinan tentang beruang iblis bumi. Tentu saja, itu dengan syarat menggunakan semangat juang dan benih surga agung. Bagaimanapun, seiring bertambahnya kekuatan, Xiao Yan semakin banyak menggunakan semangat juang. Naik satu lantai. Apa yang harus kulakukan sekarang? Melihat Xiao Yan terus-menerus berhadapan dengan beruang iblis bumi, Muge menggunakan kekuatan jiwanya dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, terserah aku. Xiao Yan menjawab dengan lembut, meskipun beruang iblis bumi ini sangat kuat, kekuatan aneh di tubuhnya tampaknya menjadi cara untuk menghancurkan permainan. Manusia yang berbicara dengan lancar, lebih baik mati. Dengan mendengus dingin, beruang iblis bumi tidak lagi berbicara omong kosong. Di telapak beruang besar, penuh dengan pola bintang misterius, ia mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan yang kering dan yang busuk, dan mengambil foto Xiao Yan dan keduanya. Beruang iblis bumi, yang dikenal karena kekuatannya, akan terluka parah jika dia ditembak dengan telapak tangan seperti itu. Hehe, jika kamu membunuh kami, aku khawatir kekuatan di tubuhmu tidak akan mampu melawanmu sendirian, dan kamu pasti akan jatuh. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat dari beruang iblis bumi, mata Xiao Yan perlahan tertutup, dan kemudian berkata dengan sangat pelan. Apa? Telapak tangan beruang iblis bumi tadi membeku di udara, dan kemudian ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di pupil binatang itu. Apakah aku benar? Melihat beruang iblis bumi tiba-tiba berhenti menyerang, Xiao Yan perlahan membuka matanya dengan ekspresi percaya diri. Bagaimana kau tahu? Tidak mungkin. Kekuatan Douxian bintang 2 yang sempurna. Bagaimana mungkin menemukan benda itu di tubuhku? Saat berikutnya, beruang iblis bumi tampak tertegun, lalu terus menggelengkan kepalanya. Benda di tubuhmu itu adalah ancaman mematikan bagimu, tetapi kita manusia berbeda, dan kita semua memiliki keberadaan benih surgawi agung. Jadi, kami berdua dapat membantumu melewati masa sulit ini. Tiba-tiba, tawa yang mengejutkan keluar dari mulut Xiao Yan. Kalian berdua manusia melangkah ke wilayahku, dan kalian pasti akan mati. Meskipun kalian sekarang, tetapi kalian manusia sangat licik, bagaimana aku bisa mempercayai kalian? Beruang iblis bumi mengerutkan kening saat dia melihat penampilan Xiao Yan yang percaya diri, jalan. Ini sederhana, kamu dapat menanamkan jejak jiwa pada kami berdua. Jika kami mengingkari janji kami, hidup dan mati hanya akan menjadi milikmu dalam sepersekian detik. Kata Xiao Yan. Juga, beruang iblis bumi mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan kemudian merangsang kekuatan jiwa yang menyilaukan untuk menanamkan jejak jiwa pada tubuh keduanya. Sangat disayangkan bahwa beruang iblis bumi tidak tahu bahwa itu diperhitungkan oleh Xiao Yan, dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Di depan Xiao Yan, kekuatan jiwa negeri dongeng yang kuat, jejak jiwa baru saja lahir, dan itu langsung terhapus bersih. Jangan khawatir sekarang. Melihat bahwa beruang iblis bumi menyelesaikan jejak jiwa, Xiao Yan juga diam-diam menghapus jejak jiwa sehingga dia tidak dapat menemukannya, dan segera berkata, "Jangan khawatir sekarang, ikutlah denganku." Beruang iblis bumi berkata sambil tersenyum, jika dia bisa mengeluarkan benda itu dari tubuhnya, itu akan menjadi kelegaan terbaik baginya. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Beruang iblis bumi baru saja berjalan, dan sosok Xiao Yan dan Muge segera berhenti tanpa gerakan apapun. Aku marah. Aku akan membunuhmu. Beruang iblis bumi langsung marah ketika mendengar kata-kata itu, melambaikan tangannya dan menyerang mereka berdua. Oke gelombang, jangan buang waktumu, jika kau berlarut-larut, aku khawatir hanya kau yang akan menderita. Melihat energi yang bergelombang hebat di beruang iblis bumi, Xiao Yan berkata, "Kau kejam, jika kau bisa membantuku melewati kesulitan, aku akan memberimu mata air suci bumi untuk berlatih." Dalam sekejap, beruang iblis bumi menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, "Mata air suci bumi, setuju." Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk perlahan, dan kemudian nyala api yang menyilaukan muncul, yang tiba-tiba menghilangkan pengekangan gelombang tanah. Mata air suci bumi, ini adalah harta karun nyata yang langka di pegunungan Tianming, karena keberadaannya, ia dapat memberi para pembudidaya kesempatan besar. Dengannya, Xiao Yan hanya selangkah lagi dari Dewa Pertarungan Bintang 3. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya.
Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, bisakah kau ikut denganku sekarang? Setelah menyaksikan pelepasan hadiah yang menarik itu, ekspresi Xiao Yan dan Muge menjadi panas, dan beruang iblis bumi hanya menatap Xiao Yan dan berkata dengan kejam. Mata air suci bumi ini mahal dan cukup ajaib. Jika bukan karena sesuatu dalam tubuhnya yang menyiksanya, aku khawatir beruang iblis bumi itu akan enggan menggunakannya sebagai hadiah. Jangan khawatir, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan kemudian jejak kekuatan jiwa muncul. Aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk membiarkan pasukan besar itu pergi terlebih dahulu. Setelah kita berdua menetap di sini, kita akan langsung pergi ke puncak pegunungan Tianming untuk bergabung dengan mereka. Xiao Yan berkata kepada lagu pastoral di samping. Pastoral itu mengangguk perlahan. Puncak pegunungan Tianming. Mungkinkah kau berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua? Tiba-tiba, beruang iblis bumi bertanya dengan heran. Itu benar, Xiao Yan mengangguk. Meskipun kau licik dan licik, jika kau benar-benar membantuku memecahkan benda itu di tubuhku, aku akan memberimu banyak bantuan. Bagaimanapun, di pegunungan Tianming, itu adalah jembatan yang menghubungkan Villa Gunung Tianming. Ikutlah denganku. Begitu dia selesai berbicara, beruang iblis bumi menggerakkan tubuhnya yang besar menuju hutan perawan, dan sosok Xiao Yan mengikutinya dari dekat. Adapun Lei Gu dan Yuan Zong, orang-orang dan kuda menuju ke puncak pegunungan Tianming setelah menerima transmisi suara dari jiwa Xiao Yan. Tabrakan, mereka bertiga berjalan menjauh dan tiba di bagian tengah hutan purba. Sungguh fluktuasi energi atribut bumi yang kuat. Baru saja datang ke sini, dan tiba-tiba menemukan sebuah gua besar mengalir ke mata keduanya. Pintu masuk gua berukuran sekitar beberapa kaki, tetapi di tepinya, gumpalan tanah berwarna coklat tua muncul, dan di tanah ini, ada energi atribut bumi yang sangat kuat, yang menghiasi seluruh gua dengan sangat indah. Masuklah, ada sesuatu yang istimewa di tubuhku, dan aku harus pergi ke tempat yang tenang. Setelah berpikir sejenak, tubuh beruang iblis bumi itu tiba-tiba menyusut, lalu berubah menjadi manusia, dan memasuki gua terlebih dahulu. Sabu-sabu. Begitu dia masuk ke dalam gua, sejumlah besar energi terus muncul dari kedalaman. Sepertinya gua ini mungkin salah satu dari sedikit harta karun di pegunungan Tianming. Aku tidak percaya bahwa itu benar-benar ditempati oleh beruang iblis bumi ini. Xiao Yan berkata dengan sedikit kasihan. Tik-tok, kristal-kristal berharga dapat dilihat di mana-mana di dalam gua. Kristal-kristal itu memiliki warna yang berbeda dan kilau yang berkilauan, menerangi jalan beberapa orang. Feng Lingjing. Setelah berjalan beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba tertarik oleh beberapa kristal perak di dinding sekitar gua. Kristal-kristal ini diletakkan di atas kepala semua orang. Penampilan keseluruhan Feng Lingjing berwarna perak, dan satu bagiannya memancarkan kekuatan kurungan yang lemah, tetapi dengan jumlah kekuatan kurungan itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Muge telah mengikuti Xiao Yan, waspada di mana-mana, dan segera menyadari bahwa Xiao Yan berhenti berjalan karena terkejut, dan buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Beruang setan bumi berjalan di garis depan, tentu saja mengabaikan Xiao Yan, dan Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, dan segera mengikuti. Namun, Xiao Yan sangat terkejut saat ini. Feng Lingjing, ini adalah jenis kristal yang sangat istimewa, sangat berharga, dan efeknya sangat aneh. Ia dapat menyegel kekuatan dalam tubuh binatang buas dan binatang buas. Dan Xiao Yan baru saja meliriknya, dan saat dia masuk lebih dalam, jumlah kristal roh ini menjadi semakin banyak, yang membuat Xiao Yan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Itu di sini. Dalam sekejap, semua orang sampai di kedalaman gua, tidak ada jalan untuk pergi, dan jelas bahwa mereka telah berakhir. Setelah beberapa saat, manusia beruang iblis bumi perlahan membuka mulutnya, telapak tangannya menggeliat, dan beberapa energi aneh muncul, dan kemudian perlahan-lahan bergabung ke dalam tanah di sekitar gua. Dalam sekejap, sebuah pintu cahaya muncul. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, beruang iblis bumi meraih Xiao Yan dan mereka berdua dan melangkah ke pintu cahaya bersama-sama. Ini adalah arai penyegelan spiritual, dan saat pintu cahaya menggeliat, pemandangan yang mencengangkan tiba-tiba muncul. Xiao Yan dan Muge melihat bahwa kekosongan di depan mereka adalah sebuah baskom. Di sekitar baskom,
puluhan rantai khusus yang berkedip dengan pola perak terhubung erat ke dasar baskom. Di cekungan yang tenggelam, puluhan ribu Feng Lingjing yang diperhitungkan menarik perhatian. Kekuatan beruang setan bumi ini, ternyata bukan hanya Samsung Douxian yang telah mencapai puncaknya. Itu menyegel kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba mengerti sesuatu ketika dia melihat tubuh aneh yang dikelilingi oleh rantai di tengah formasi di bawah cekungan. Napas pada tubuh di inti itu persis sama dengan napas beruang setan bumi, yang jelas merupakan kekuatan beruang setan bumi, dan dia segera menyadarinya. Kamu memiliki penglihatan. Setelah bertahun-tahun, jika aku bisa menyingkirkan bajingan ini dan mengambil kembali semua kekuatanku, aku juga akan berubah. Pria beruang iblis bumi perlahan menatap kekuatan sumbernya sendiri di baskom di bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Wah, jiwamu kuat sekali, kamu pasti seorang alkemis, jadi kamu pasti tahu tentang situasiku saat ini, kan? Saat berikutnya, melihat Xiaoyan yang terkejut, beruang iblis bumi tertawa. Senior, ini kekuatannya telah mencapai batas, sehingga membuat segel untuk menekan kekuatannya sendiri agar terhindar dari malapetaka. Keberadaan formasi ini, untuk mencegah malapetaka. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam ngeri. Kesengsaraan surgawi. Mendengar kata-kata itu, Moge jelas bingung. Kesengsaraan surgawi. Apakah kalian manusia menyebut ini malapetaka? Hal semacam ini, di mata binatang jiwa kita, disebut perampokan binatang. Semua hal dilahirkan, meskipun kalian manusia adalah yang paling abadi, rentang hidup kalian terbatas. Sementara binatang jiwa kita memiliki rentang hidup yang panjang, jadi mereka dicemburui oleh Tuhan dan dihukum. Setiap kali kekuatan menembus petarung abadi, mulai dari petarung abadi bintang 1, setiap langkah di atas peringkat akan menarik malapetaka binatang. Itulah sebabnya semua makhluk, bahkan jika mereka menyerahkan seluruh kultivasi tubuh mereka, ingin berubah menjadi manusia dan berkultivasi ulang, sehingga dapat sepenuhnya menyingkirkan nasib ini. Karena begitu berubah menjadi manusia, itu sama dengan manusia sungguhan, dan tidak perlu mengalami malapetaka binatang buas. Siksaan, dan pertempuran abadi yang dialami manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan binatang buas kita. Melawan kesengsaraan abadi adalah tirani gelombang dapat dikatakan sebagai situasi hidup dan mati. Tetapi perampokan binatang buas, adalah hukuman surga atas umur panjang binatang buas jiwa kita, tetapi 10 orang mati tidak memiliki kehidupan. Beruang setan bumi menatap kekuatan sumber yang menyilaukan di bawah dan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Dan aku, kekuatan tubuhku telah menembus Douxian bintang 400-an tahun yang lalu karena menempati tanah harta karun yang kaya energi ini. Ketika aku menerima perampokan binatang buas keempat, aku hampir jatuh. Pada akhirnya, dengan mengandalkan cara hidup, aku hanya bisa mempertahankan kekuatanku di puncak kesempurnaan Samsung Douxian, dan kekuatan yang tersisa adalah untuk menekannya. Meskipun ini hanya untuk melarikan diri, kekuatan perampokan binatang keempat jauh dari apa yang bisa kutangani. Kata Earth Demon Bear, sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, perampokan binatang buas keempat. Xiaoyan bergumam, suaranya dipenuhi dengan penindasan. Aku tidak tahu sudah berapa lama senior berkultivasi. Tiba-tiba, Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Aku telah hidup selama 7.000 tahun sejak aku lahir. Manusia beruang iblis bumi juga berbicara perlahan. 7.000 tahun. Dikatakan bahwa makhluk seperti binatang buas jiwa harus bertahan hidup selama lebih dari 10.000 tahun untuk menarik malapetaka binatang buas pertama. Mengapa kehidupan senior dalam 7.000 tahun menyebabkan malapetaka binatang buas keempat? Itu tidak benar. Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pamannya, Raja Naga Emas, dan segera bertanya. Kehidupan 10.000 tahun sesuai dengan malapetaka binatang buas. Di mana kamu mendengar itu? Bencana binatang buas jiwa kita dibagi menurut kekuatan dan tidak ada hubungannya dengan lamanya hidup. Melihat Xiaoyan tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh seperti itu, beruang iblis bumi menjelaskan. Bukankah begitu? Melihat penolakan beruang iblis bumi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah pamannya menipunya? Tetapi seharusnya tidak. Apa yang dilakukan orang ini? Ngomong-ngomong,
Bagaimana orang ini tahu bahwa 10.000 tahun kehidupan akan menyebabkan malapetaka binatang? Tetapi itu jelas bukan malapetaka binatang, karena itu berada di luar kategori malapetaka binatang, tetapi malapetaka reinkarnasi yang sebenarnya. Kesengsaraan reinkarnasi, itulah fluktuasi puncak yang baru dicapai oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Pejuang Bintang 9 setelah penempaan waktu. Meskipun aku hanya selangkah lagi dari alam ini, aku tidak tahu apakah aku dapat mengambil langkah ini dalam kehidupan ini. Melihat Xiao Yan, dengan curiga, pemakan jiwa di dalam tubuh tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pemakan jiwa secara alami tidak tahu bahwa orang yang disebut-sebut telah mengalami malapetaka dalam kehidupan 10.000 tahunnya tidak lain adalah Raja Naga Emas. Bagaimana, seberapa yakin dirimu? Saat berikutnya, beruang iblis bumi bertanya kepada Xiao Yan dengan serius. Aku belum pernah mengalami malapetaka binatang buas, tetapi menurut rencanaku saat ini, aku memiliki kepastian 30%. Xiao Yan juga tidak bermaksud bersembunyi dari beruang iblis bumi dan berkata langsung. 30%. Suara pria beruang iblis bumi menjadi tajam, dan kemudian dia tidak bisa menahan gemetar. Belum lagi 30%, bahkan jika itu adalah peluang 10%, beruang iblis bumi harus mengambil risiko, jika tidak, dia akan kehilangan Xiao Yan dan mereka berdua. Dengan bantuan, dia menerobos sendirian, dan sebagai hasilnya, itu hanya cara untuk jatuh. Tidak buruk, aku tidak bisa menjaminnya di sekolah menengah. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia melihat penampilan manusia beruang setan bumi. Oke, mendengar ini, beruang setan bumi tidak bisa menahan tawa, dan suaranya dipenuhi dengan kepuasan yang langka. Kalau begitu, lebih baik memilih hari daripada harus berhadapan dengan matahari, ayo kita lakukan sekarang. Pada saat berikutnya, gelombang tirani perlahan muncul dari manusia beruang iblis bumi. Apakah ruang di sini bisa ditanggung? Xiao Yan bertanya, bagaimanapun, tempat ini berada di pegunungan Tianming, jadi tidak ada orang kuat lainnya, dan melintasi malapetaka binatang buas sangatlah berbahaya, jadi wajar saja jika seseorang harus waspada. Jangan khawatir, ruang di sini sangatlah istimewa, tetapi cukup untuk menahan malapetaka binatang buas kelima. Manusia beruang iblis bumi mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Ayo kita mulai. Xiao Yan dan Muge saling memandang begitu dia selesai berbicara, lalu berkata. Oke, mendengar ini, beruang iblis bumi tidak punya pilihan selain menggigit peluru, kalau tidak, ia akan terus berlarut-larut, tanpa bantuan Xiao Yan dan mereka berdua, tingkat kemenangannya dalam kesengsaraan akan berada dalam arti sebenarnya dari kematian. Guru, dengan suara, tubuh besar beruang iblis bumi muncul, lalu melayang di tepi baskom. Ambil kembali kekuatan sumbermu, picu malapetaka binatang buas, dan serahkan sisanya. Serahkan pada kami. Melihat beruang iblis bumi ragu-ragu, Xiao Yan berkata. Beruang iblis bumi melirik Xiao Yan dan mereka berdua, dan langsung berpikir bahwa mereka memiliki jejak jiwa mereka sendiri, jadi mereka tidak terlalu khawatir, dan tubuh mereka perlahan turun ke baskom, menuju kekuatan sumber yang disegel oleh rantai. Dan pergi. Weng Om, tempat-tempat cekung di sekitar baskom semuanya diaspal dengan Feng Lingjing, jadi saat beruang iblis bumi menyentuh kristal itu, jejak kekuatan penjara yang mengerikan muncul. Dengan formasi penyegelan yang terdiri dari kristal roh penyegel ini, kekuatan seruan yang begitu besar, aku khawatir itu dapat menahan banyak kekuatan dari perampokan binatang buas. Dan klon jiwa alam kaisar di tubuhku, ini juga saatnya untuk mengambil tindakan. Xiao Yan tersenyum perlahan di sudut mulutnya. Avatar jiwa alam kaisar adalah eksistensi dengan kekuatan yang sama persis dengan Xiao Yan, tetapi keduanya makmur dan Xiao Yan jarang menggunakannya. Setelah kekuatan jiwa menerobos negeri dongeng, kendali Xiao Yan atas kekuatan jiwa berada pada level yang lebih tinggi, jadi saya ingin mencoba yang baru. Fan, menggunakan klon jiwa untuk menyerap perampokan binatang buas, apakah akan ada beberapa mutasi? Boom, beruang setan bumi berjalan di atas segel perak dengan susah payah. Pada saat itu, ketika telapak tangannya dengan ringan menyentuh kekuatan sumber, jejak energi coklat tua terus menyebar dan perlahan mengalir ke bumi. Di dalam beruang setan, pada saat yang sama, di bagian paling atas formasi roh ini, awan petir yang mengerikan berkedip-kedip, perlahan muncul, dan bahkan aura di dalam Earth Demon Bear langsung menembus 3 Star Dosian dan mencapai 4 Star Dosian. Pada level makhluk abadi,
kekuatannya masih meningkat seiring dengan pertumbuhan waktu. Perampokan binatang keempat. Melihat awan petir yang mengejutkan di langit, Earth Demon Bear tidak memiliki kegembiraan dalam kembalinya kekuatan, tetapi jejak kesungguhan muncul di pupilnya yang besar. Bahkan jika itu sekuat makhluk abadi petarung bintang 4, jika tidak dapat mengambil alih malapetaka binatang ini, yang menunggunya hanyalah kejatuhan yang tidak dapat diubah. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Earth Demon Bear tidak dapat menahan diri untuk berteriak pada Xiao Yan. Saat ini, ia hanya dapat menaruh harapannya pada Xiao Yan. Jika Xiao Yan mengkhianati janjinya, Earth Demon Bear akan langsung meledakkan jejak jiwanya. Semua orang jatuh bersama. Lindungi hatimu, jaga hatimu. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan menatap awan petir yang menyesakkan di langit, tetapi tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan senyum aneh perlahan terpancar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, awan petir di atas formasi itu seperti cahaya sisa dunia, yang acuh tak acuh dan tak tertahankan, tetapi kekuatannya juga cukup membahagiakan. Jika berhasil diserap, saya khawatir klon jiwa saya akan mengalami perubahan langka. Bencana binatang buas ini terlalu berbahaya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Xiao Yan, ayo pergi. Tiba-tiba, suara pastoral itu berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan saat ini sudah cukup untuk menjadi seorang jenius sejati di atas benua timur, tetapi benua si anggota yang sangat diperlukan dalam kompetisi, dan Mage tentu saja tidak akan melihatnya jatuh seperti ini. Jangan khawatir, lihat aku. Meskipun kekuatan guntur ini tirani, itu tepat untukku sekarang. Pupil mata Xiao Yan menjadi panas. Anak ini, apa yang dia lakukan? Kekuatan dalam tubuh beruang iblis bumi melambung tinggi dan menjadi semakin tirani. Gelombang awan petir di atas formasi juga semakin mengejutkan. Keluar. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba benih surgawi besar berwarna merah menyala muncul dengan lembut, berubah menjadi matahari yang terik dan perlahan menghantuinya seperti api penyucian. Itu tidak cukup. Ayo, teman. Raungan marah terdengar, dan di depan Xiao Yan, tubuh putih susu perlahan muncul. Dua Xiao Yan, dan napas dan bahkan kekuatannya, persis sama. Bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa napas, setelah melihat tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan putih susu yang dikelilingi oleh warna merah menyala di bawah, kejutan perlahan muncul di pupil beruang setan bumi. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik.